kita pakai, dan penjelasan fungsinya itu seperti apa. Terus yang terakhir ada apropos. Apropos itu tadi saya bilang dia ngecari komen, jadi dia bukan kayak ngejelasin, dia ngecari komen berdasarkan keywordnya. Misalnya tuh AR, apropos, oh ya, coba kata user, ada tidak? Nah ini ada. Banyak ternyata. Lagi dia dapat ada user conf, terus ada print user login name, ada user del, user add, dan lain-lain. Kayak gitu. Terus buat misalnya kalian yang mau, ya tadi kayak ini kan tadi ada komen navigasi dasar, manipulasi data, manajemen proses sama permissionnya, terus untuk minta tolong. Nah, kalau kalian mau lihat-lihat juga ada beberapa resource, ada dari Kali Linux, ada Vetco, ada Scriptday, terus dari Geeks for Geeks, sorry, terus ada dari Kali. Cuma bedanya kalau Kali ini dia lebih ngejelasin tools-tools hackingnya sih. Cuman kalau kalian mau baca list-list komennya banyak di sini. Atau misalnya kalian mau kita ingat komennya, cuman kita tidak tahu fungsinya itu apa. Sama di tadi ini, help help. Cuman dia ada di web, namanya ini expansion. Jadi kita buka, misalnya dong, tuh, jadi kita pakai apa ya? McDir tadi, McDir. Tuh dia bilang Make Directories. Dia cari ls, list directory content. Kalau saya pakai AL, tuh dia bilang kalau ls-nya itu list directory content, terus min a itu all, terus min all itu listing format. Kayak gitu. Dia lebih ngejelasin, lebih bagus juga interface-nya sih. Bisa kalian pakai buat belajar juga. Nah, itu tadi eh materi tentang basic dari Linux command line. Selanjutnya kita bakal masuk ke penjelasan tentang network fundamental yang bakal dibawain oleh Kak Ulil. Oke, selamat malam teman-teman. Saya Adi Ulil Amri, biasa dipanggil Ulil, akan melanjutkan studi jam kali ini. Eh, nah, sekarang bisa dilihat pada slide, kita akan membahas tentang network fundamental. Jadi apa sih itu sebenarnya network? Next. Nah, anggaplah kita manusia. Kita itu untuk berinteraksi antar manusia yang lain itu eh, atau saling berhubungan itu memiliki tujuan yang sama atau memiliki sesuatu yang sama. Misalnya kita berada di satu tempat yang sama atau kita menggunakan bahasa daerah yang sama. Akhirnya kita bisa saling berhubung, saling terkoneksi antar satu sama lain. Nah, begitu juga dengan komputer. Komputer itu bisa terhubung untuk memberikan informasi kepada komputer yang lain. Itu namanya network. Entah itu dia terhubung secara di WiFi yang sama atau menggunakan adapter. Next. Nah, bagaimana kalau misalkan ada sini si Zen, si Toby dan Alice. Nah, mereka ini berada di satu network yang sama. Artinya misalnya dia berada di satu daerah yang sama yang memiliki bahasa yang sama. Mereka bisa saling tukar informasi dengan bahasa tersebut. Nah, bagaimana jika ada eh, orang lain seperti Bob dan Jim misalnya yang ingin mencoba untuk berinteraksi dengan si Toby, Zain, dengan Alice ini? Nah, kebetulan si Alice ini eh, dia juga mengerti bahasa yang digunakan oleh si Bob dan si Jim. Nah, sehingga mereka ini si Zain bisa berinteraksi ke Bob melalui si Alice. Nah, kalau di dalam jaringan komputer ini, Alice itu ibaratnya seperti gateway atau router. Nah, si Zen ini bisa diibaratkan seperti perangkat komputer ataupun handphone dan sebagainya. Begitupun dengan Toby.
Nah, terus ada di judulnya ini ada kata internet. Apa sih itu internet? Nah, internet itu yang tadi yang saya jelaskan. Bagaimana si Zain, si Toby, dan si Alice itu berinteraksi dengan perkumpulan lain, yakni Bob dan Jim. Bisa juga dilihat di yang di sebelah kanan itu, kalau di jaringan komputer seperti itu. Terdapat network, banyak network yang ketika terhubung itu menjadilah internet. Next. Nah, kalau di kita sebagai manusia, caranya kita untuk membedakan manusia yang lain itu dengan misalnya melihat ciri-cirinya, misalnya rambutnya atau namanya misalnya. Nah, kalau di komputer, di jaringan komputer, cara komputer lain itu mengidentifikasi atau membedakan antar perangkat yang lain itu dengan IP address, dengan IP address. Yang dimana IP address ini adalah IP yang berbeda-beda tiap tiap device, tiap komputer, tergantung dari di mana letak device-nya dan dia terhubung ke apa, misalnya ke WiFi, misalnya WiFi kampus itu dengan WiFi itu bakal beda IP-nya nanti. Misalnya saya di sekarang ini IP-ku itu 1.2.3.4. Kalau saya eh, bermain komputer atau laptop di kampus misalnya pakai WiFi kampus, nah itu bakal berbeda juga. Terus IP address itu ciri-cirinya ada 4 oktet, oktet 1, 2, 3, dan 4. Eh, Next. Nah, bagaimana caranya kita untuk tahu IP address dari device saya itu atau laptop tak berapa? Nah, caranya itu jika pakai Windows itu yang di sebelah kiri ipconfig. Terus kalau misalnya pakai Linux atau Mac itu pakai ifconfig. Nah, eh, bisa saya contohkan. Ingin saya scan dulu. Nah, begini. Misalnya kita mau cek ipconfig di ipconfig, IP address di device kita, kita bisa menggunakan perintah. Kalau di Windows itu ipconfig. Nah, sini muncul info-infonya. Bisa dilihat pada ini wireless karena saya pakai hotspot atau WiFi, dan ini IP address saya dalam bentuk IPv4. Nah, bentuk IP address itu ada dua, ada yang IPv4 sama ada IPv6. Tapi di Indonesia untuk sekarang ini masih sedikit penerapannya itu yang IPv6, jadi kita tidak terlalu bahas. Terus ini ada subnet masknya, gateway-nya. Nah, selain dari IP address itu, yang bisa membedakan antara device yang satu dengan yang lainnya itu adalah MAC address, yakni Media Access Control, di mana MAC address ini diberikan pada setiap device ketika dibuat. Jadi tiap device itu pasti beda MAC address-nya. Sintaksnya itu begini. Di hexadesimal 3 ke depan itu adalah vendornya,
vendor yang membuat networknya, lalu yang di belakangnya itu kode uniknya lah yang berbeda-beda tiap device. Nah, di cyber security itu ada namanya MAC spoofing atau apa gitu, lupa Kak. Yang intinya di mana eh, MAC address itu bisa dimanipulasi atau diubah. Misalnya begini, misalnya ada di sekolah, kita ada di sekolah nih, terus ada WiFi yang tidak bisa kita akses sembarang device. WiFi tersebut hanya bisa diakses ketika menggunakan laptop yang ada di lab komputer sekolah. Nah, bisa saja laptop tersebut itu sudah disetting agar MAC address-nya saja yang ada di laptop tersebut yang bisa connect ke Wi-Fi-nya. Nah, karena MAC address itu bisa dimanipulasi dan diubah, kita bisa saja mengakses Wi-Fi-nya dengan memanipulasi MAC address-nya device kita, lalu kemudian connect ke Wi-Fi-nya. Nah, ini cara cek IP address tadi. Lalu ada yang namanya ping. Ping itu adalah eh, command untuk mengecek apakah kita itu bisa terhubung ke satu service atau satu layanan. Misalnya, tidak muncul nih. Command ping itu bisa digunakan untuk mengecek apakah kita bisa terhubung atau terhubung dengan service atau dengan layanan lain. Seperti misalnya kita ingin mengecek apakah kita bisa membuka eh, google.com misalnya. Nah, di sini ada eh, seberapa cepat anunya requestnya itu sampai, dan ada IP address dari google.com. Jadi ini juga bisa menandakan bahwa device-nya kita itu memiliki koneksi internet dan juga bisa terhubung ke google.com. Nah, saatnya kita masuk ke tools-tools yang ada di Kali Linux. Yang pertama itu adalah Nmap, di mana Nmap ini adalah tools yang digunakan untuk eh, me membrute force atau mencari port-port yang ada di satu layanan, port yang terbuka. Yang belum tahu tentang port itu adalah eh, kayak semacam pintu yang ada di suatu layanan. Misalnya di sini pintu pintu hotel. Terus di tiap pintu-pintu itu ada fungsi-fungsinya tersendiri. Ada ruang untuk makan, ada ruang untuk kamar dan sebagainya, ruang meeting dan sebagainya. Nah, kalau di layanan itu ada yang namanya port. Misalnya ini ada port 20 untuk transfer data, yang dimana fungsinya itu untuk mengirimkan data file lewat FTP, File Transfer Protocol. Jadi kita bisa eh, mengirimkan sebuah data melalui port-port tersebut. Terus ada juga ini, misalnya port 22 ada SSH, yang dimana kita bisa akses terminalnya device lain secara remote. Kita lakukan remote dari device kita, terus kita akses terminal orang lain. Misalnya saya mau akses terminalnya Kadin, bisa. Terus langsung saja, supaya tidak lama-lama, kita coba Nmap. Nah, misalnya kita mau Nmap apa ya, bagus ini.
Misalnya kita mau nmap layanan ini. Hmm. Atau jaringan yang bermasalah. Di dalam jaringan itu ada 65.535 port. Jadi wajar jika kalau misalnya scan-nya ini cukup memakan waktu, tapi sebenarnya bisa di scan di map-nya, kita bisa apa offset atau fitur karena cukup lama saya saya coba map ya device sendiri. Nah, kita baca-baca dulu dokumentasinya, kita pakai opsi main tadi, page, ini ada teknik-tekniknya, kita bisa gunakan spesifikasi port, misalnya kita mau cek untuk port 22 saja. Nah, tuh, sudah muncul. Sebenarnya kita bisa scan sebanyak-banyaknya, tapi karena cukup lama ini di scan-nya, pengaruh jaringan juga itu salah satu alasan bisa bikin lama. Terus ini ada muncul port yang terbuka dari deviceku. Ada port 80 yang berarti eh, layanan TCP dengan service HTTP. Artinya kita bisa akses ini web IP ini di
dalam browser. Oh, ini statusnya filter. Artinya nmap-nya tidak bisa mengetahui apakah ini portnya itu terbuka atau tertutup. Tapi saya akan coba untuk membuka port 80 di sini. Nah, oh masih filter. Coba apa ya? Nah, ini sudah muncul banyak sekali port-portnya yang terbuka. Ada port 1, ada port 21 FTP, port 2 SSH, port 80 HTTP, dan sebagainya. Nah, tadi juga saya sudah sempat buka portnya di deviceku, port 80. Nah, kalau misalkan kita telah menggunakan Nmap nih, terus kita tahu sebuah service atau layanan itu terbuka di port 80. Nah, kita bisa melakukan beberapa tindakan lebih lanjut. Misalnya port 80 kan yang terbuka itu HTTP. Berarti kita bisa akses di browser dengan cara eh, IP address-nya terus port yang terbuka, port 80. Nah, kalau di cyber security itu ketika kita sudah mendapatkan portnya, kita lanjut nih cari kerentanan yang ada di port tersebut. Misalnya di sini di HTTP kita cari kerentanannya di websitenya. Misalkan juga yang terbuka itu port port FTP, port file transfer protokolnya. Kita bisa coba FTP, kita lihat apakah ada file-file yang seharusnya tidak bisa diakses tapi malah 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 bisa diakses oleh kita. Nah, itu juga merupakan salah satu kerentanan. Terus ada juga port-port yang lain seperti port 443 di mana ada layanan HTTPS. Apa yang membedakan HTTPS itu dengan HTTP? Nah, kalau HTTP eh, itu ketika kita mengirim atau menerima request atau respons dari sebuah layanan website, itu tidak di-encrypt HTTP. Jadi kalau misal eh, ada nih orang yang mengambil request itu bakal kelihatan. Misalnya ketika kita login, kita memasukkan username dan password, itu tidak terencrypt. Jadi orang-orang bisa lihat orang-orang yang mendapatkan request kita. Nah, itu ada salah satu toolsnya namanya Wireshark. Jadi Wireshark ini bisa menangkap dan menganalisis traffic network. Tapi kita tidak bahas ini tools karena tidak tidak memungkinkan waktunya. Jadi saya jelaskan sedikit saja. Mungkin kita bakal belajar tentang ini di pertemuan keempat. Nah, bedanya itu HTTP dengan HTTPS. Kalau S-nya itu security, artinya dia sudah di-encrypt ketika
mengirimkan request atau respons. Nah, kita beralih ke tools berikutnya, ada John the Ripper. John the Ripper ini adalah salah satu tools kesayangan anak-anak CTF, di mana tools ini adalah tools yang bisa digunakan untuk mencari kelemahan suatu password dari sebuah user. Entah itu user atau password dari sebuah zip misalnya, sebuah dokumen, PDF, Word, dan lain-lain. Nah, caranya ini tools, dia ambil dulu hash-nya. Hash-nya. Bagi yang tidak tahu apa itu hash, hash itu adalah salah satu metode enkripsi yang dimana metode yang digunakan untuk menyamarkan sebuah data. Nah, ada tiga sebenarnya cara untuk menyamarkan sebuah data, yakni decode, encode, encode satu, encrypt dua, dan hash. Nah, hash ini diciptakan untuk satu arah saja. Jadi harusnya sih susah susah untuk dikembalikan. Misalnya saya ada password, misalnya ulil 123. Itu kalau misalnya sudah di hashing, itu bakal sulit untuk diketahui teks yang aslinya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, tools tools John ini caranya dia untuk mengcrack sebuah password, dia brute force. Dia brute force word-word atau kata-kata yang umum, terus dia hashing semuanya. Terus dia cek apakah hashing tersebut hashnya itu sama dengan hashing yang mau kita cari. Oke, supaya tidak lama-lama kita langsung coba. Misalkan saya ada file rahasia nih, ada secret.txt. Nah, isinya ini. Pura-pura saja tidak dilihat, nah. Terus kita mau misalnya sembunyikan, kita mau zip, kita mau zip dan nama bebas. Terus filenya itu ini. Nah, misalnya saya mau buat password, apa dia bagus? Si tampan. Nah, si tampan. Nah, kalau di Linux itu kita mengetik sebuah password memang tidak kelihatan si tampan. Nah, kita menggunakan John ialah kita ambil dulu hashing dari file zip ini. Caranya zip to John, terus nama zipnya. Ini bebas zip sebenarnya, tidak harus zip, bisa jadi PDF dan lain-lain. Tapi kita contoh saja zip ini. Terus kita simpan hasil hashnya di file hash misalnya. Nah, berhasil. Kita ls untuk cek saja. Nah, ini hashnya. Terus, nah, dari mana John Ripper itu untuk tahu word-word apa saja yang umum untuk digunakan? Ada namanya salah satu word list, yakni rockyou.txt. Ini sebenarnya banyak sih, tapi yang paling familiar, yang paling sering digunakan ini. Eh, Kalau teman-teman belum punya listnya ini, bisa di-download di GitHub-nya langsung. Nah, kalau kita mau mendownload suatu file atau dokumen,
atau folder. Bahkan kita bisa download di Linux itu dengan cara widget. Nah, caranya itu ini, kita widget. Widget terus link downloadnya. Tapi karena saya sudah download, biasanya juga eh, ada Ji langsung tertanam di Kali Linux, tidak perlu jadi install. Caranya itu kita join terus mimin warlist terus sama dengan terus misalnya kalau kita sudah download warlistnya, kita di sini ketik path-nya di mana file tersebut tersimpan. Kalau saya simpannya di sini, warlist, nah review. Ini banyak list yang lain. Review terus eh, nama zipnya, nama hashnya, terus enter. Nah, didapatlah dia mendapatkan password yakni si tampan. Crack password lebih session complete. GG. Nah, selain dari John the Ripper ini bisa crack password berdasarkan wordlist yakni di brute force satu-satu, ada metode-metode lain yang bisa dipakai. Bisa dilihat di sini, di ini ada mode-modenya. Kita bisa menggunakan wordlist seperti cara saya tadi. Ada juga single crack. Nah, kalau di crack ini, John the Ripper itu mengumpulkan informasi-informasi yang dimiliki oleh filenya maupun dari hashnya. Misalnya dari file tersebut, file zip tersebut, kalau di passwordnya ada tanda baca dan angka, Kak, bisa juga pakai cara yang sama. Bisa, bisa. Kalau kalau tidak percaya bisa dilihat di isinya RockU ini, tergantung wordlist juga sih. Nah, ini ada nama-nama yang umum, kata-kata yang umum digunakan sebagai password. Ada Princess 1, Sweetie, Victoria. Coba kita cari eh wah banyak sekali tuh, banyak banyak kata-kata yang bahkan merupakan kombinasi huruf dan angka. Makanya itu kita disarankan untuk membuat password itu eh panjang, lebih dari 8 karakter, dan bahkan kita disarankan untuk dikasih spesial karakter satu atau dua lebih, supaya supaya terus kayak begini untuk forknya itu susah. Nah, kita kembali ke metodenya tadi, metode penderipanya. Nah, ini ada single crack. Dia bisa ambil informasi-informasi yang ada di hash-nya atau di file yang ingin kita crack. Misalnya saya di situ punya PDF yang ada tulisannya, yang ada di PDF tersebut mengandung author misalnya saya Adiul Amri. Terus saya gunakan eh, saya gunakan misalnya nama saya di password tersebut misalnya Ulil. Terus walaupun kombinasi
John Draper ini bakal buatkan word list baru, kombinasi-kombinasi dari informasi tersebut, terus ditambah entah itu huruf atau angka, itu OP-nya. Nah, ada juga ini mode incremental yang dimana kita bisa kombinasikan beberapa karakter untuk setiap password. Nah, nah, selain untuk berbuat jahat, sebenarnya ini juga terus bisa bisa bermanfaat bagi kita. Kalau misalnya kita lupa password password zip lah atau password password dokumen gitu. Tapi kita ingat bahwa di passwordku itu, oh di passwordku dulu itu ada ulil begitu ya, baru angka, ataukah ada Fajri Farid 123 atau dan entah angka apa itu di belakangnya, kita bisa gunakan ini, bisa kita pilih metode yang sesuai. Oke, dan deliver. Terus ada terus yang fungsinya mirip dengan John Deliver, ada Hashcat. Kalau Hashcat lebih lebih advance lagi, tapi lebih cepat juga. Tapi Hashcat ini kekurangannya dia tidak tidak langsung otomatis mendeteksi itu hash yang dimiliki oleh file itu jenis apa. Oh ya, hash itu banyak banyak jenisnya. Ada D5, ada share mana banyak. Nah, itu kekurangannya. Tapi cepat. Terus ada Fcrackzip, ada Hydra. Hydra ini untuk bagus dipakai untuk kredensial website. Kalau misalnya kita mau cari kerentanan login form di sebuah website, bisa pakai ini Hydra di Medusa. Nah, mungkin itu saja eh, yang bisa saya sampaikan karena waktu yang tidak mencukupi. Jadi kita pas dalam menjelaskan tools-tools yang ada, kita bisa jelaskan mungkin tools-tools yang lain seperti yang tadi saya sebutkan Wireshark, itu bisa saja kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, tepuk tangan dulu guys untuk dua pemateri kita. Ayo, tepuk tangan. Oke, wait, saya share screen dulu. Wait. Oke. Oke. Oke, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa scan ini atau bisa ke link yang saya share di kolom chat Gmail. Oke. Oke, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan langsung kirim aja di link yang saya share atau di PPT sini.
Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya, ini beberapa sudah ada yang masuk, jadi kita mulai bisa aja dulu untuk beberapa yang sudah masuk pertanyaannya. Nah, oke, dari yang pertama dari Aninomus. Nah, belajar cyber dari mana kakak-kakak sepuh? Nah, bagaimana nih Kak Adin dan Kak Ulil? Belajar cybernya dari mana? Nih, kalau saya itu belajar cybernya awal-awal sih ikut, saya lebih ke CTF sih. Saya ikutnya itu ada yang namanya kursus namanya Kektiko CTF, ada beberapa web-web buat belajar CTF. Terus saya juga lebih banyak ke baca-baca dokumentasi sama ikut komunitas-komunitas sih, kayak aktif di komunitas cyber. Oke Kak, komunitas cybernya itu kayak apa itu Kak? Komunitas apa? Siapa tahu kita juga bisa ikut kan? Sempat sih saya bahas di pertemuan sebelumnya. Saya kemarin Oh apa? aktifnya itu di ICC itu Informatik Cyber Center, teman-teman. Wih, oke. Kalau Kak Ulil belajarnya dari mana Kak? Kalau saya hampir sama dengan yang dijelaskan sama Kak Adim, saya itu belajar cyber security itu sebenarnya tidak berdasarkan teori kayak ini. Kita langsung kerja soal CTF, di situ soal CTF, oh ya bagian belum tahu itu CTF itu apa. CTF itu kayak lomba atau game di mana kita mencari sebuah flag. Nah, flag itu biasanya kalau di real life adalah data-data rahasia yang memang itu bersifat rahasia yang disembunyikan dan yang tidak boleh ada orang ambil. Terus di CTF itu justru itu yang kita cari. Bagaimana cara tak untuk mendapatkan flag tersebut. Nah, di CTF itu banyak kategorinya. Ada juga web exploitation yang dimana berfokus pada kerentanan-kerentanan yang ada di web. Terus ada juga kriptografi. Nah, kriptografi itu hampir sama dengan yang saya jelaskan di ini. Teknik hashing juga ada, kriptografi. Encrypt dan decrypt juga ada, menggunakan algoritma tertentu untuk menyamarkan suatu pesan. Nah, tugas kita itu untuk kembalikan supaya kembali ke teks yang semulanya. Dan lain, ada juga OSINT bagi teman-teman yang suka untuk stalk orang, cari-cari info dan sebagainya, cari GeoGuessr, cari orang di Google Maps, itu bagus sekali tuh kalau OSINT. Ada juga forensik. Nah, itu yang tadi saya sempat mention, John the Ripper itu salah satu terus kesukaannya anak-anak forensik. Terus apa lagi ya? Mungkin itu saja. Oh ya, saya juga untuk belajar cyber security itu biasa ikut di anu di workshopnya orang, banyak banyak di share di IG, terus gratis juga. Terus saya juga sempat beli course di ini, siapa sih di IT Box. Terus kalau sekarang saya belajar cyber security itu di TeraHack Me. Oh iya, belajar cyber security itu bagus sekali di Hack the Box dan TeraHack Me. Di Hack the Box ini dia memberikan kita modul secara gratis, termasuk modul Basic Linux dan network network jaringan komputer itu ada di Hack the Box gratis. Terus ada juga labnya, di mana kita tidak perlu untuk install WSL atau Linux. Ada ada anunya, attachmentnya yang bisa kita pakai semacam virtual box begitu. Kita bisa pakai Linuxnya.
Terus eh iya gratis, semua course-nya itu gratis. Cuman berbasis poin. Jadi kalau misal kita selesaikan satu modul, kita dapat poin-poin tertentu. Misalnya kita beli course ini sejumlah 5 poin. Oh ya, awalnya itu dikasih poin berapa kayak itu 50. Terus kita bisa beli course-nya. Course-nya itu misalnya course ini, course dasar Linux. Itu kita beli 20 mata uang di situ. Terus nanti pasnya selesai itu mata uangnya bisa berganda, bisa 20 atau 30, 40 gitu caranya. Oh, Mungkin. oke Kak, thank you Kak Ulil dan Kak Adim atas jawabannya. Oke, next question. Nah, untuk mengubah password di Kali Linux itu bagaimana Kak? Nah, gimana tuh Kak? Buat gua password itu kalau tidak salah kita ketik deh pas WD ada komennya itu di terminal, kita ketik tunggu saya kirim ini kayak gitu pas WD. Terus kalau kita kirim itu dia minta dia minta passwordnya kita saat ini, terus dia minta lagi password yang terbaru apa kayak gitu. Oke Kak, thank you jawabannya. Nah, terus selanjutnya itu kenapa banyak anak cyber pakai Linux Kak? Nah, kenapa tuh Kak? Kenapa ada pakai Windows atau macOS? Nah itu tadi sempat dibahas awal-awal di slide awal pertimbangannya kenapa pakai eh, Linux dibanding Windows atau macOS. Tapi salah satunya itu karena beberapa tools-tools dari cybersecurity itu sudah disiapkan nih, atau sudah ada di default di Linux-nya kayak gitu. Oke. Nah, ini next question, cara ganti tema di USL bagaimana Kak? Tunggu nah, saya lupa namanya. Ada namanya, oh my apa itu ya? Salah, salah. Langsung showcase. Waduh. Eh, Bentar deh, saya coba buatkan requirement-nya terus saya kirim tutorial nge nge-setupnya karena ada beberapa kayak pokoknya dia di setup di terminal, kita install ini salah satu toolsnya, terus habis itu kayak ada pertanyaan buat konfigurasinya. Nanti saya kirim. Oke, mungkin bisa lanjut ke next question Kak? Atau nunggu? Oke, ini ada lagi nih. Kak Adim tutor customize terminal di WSL. Nah, mungkin bisa bikin tutor YouTube Kak. Kalian lebih mau tutor YouTube atau tutor yang file kayak requirement kemarin? Adin tutor dong, oh my god. Kemarin kemarin itu eh, ada kakak CTO namanya Kak yang ajar sih, kayak waktu saya di rumahnya dia kayak ngajar cara-cara setupnya begitu, dia kasih saran, makanya sampai sekarang saya pakai gitu. Bentar saya buat tutorialnya deh, banyak banyak request ternyata buat customize. Oke oke oke. Oke, next dari uang palsu. Kak, kalau error passkey pada saat upgrade dan update Kali Linux itu gimana solusinya?
Error passkey pada saat upgrade dan update kali. Kayaknya password yang dibuat waktunya membuat akun Kali Linux itu tidak sesuai dengan yang Anda pikirkan. Misalnya misalnya gimana ya? Ada mungkin teks berlebih begitu. Karena kan ketika mengetik di WSL itu password itu tidak kelihatan. Kayaknya begitu deh. Atau enggak lupa password. Solusinya solusinya bisa di uninstall ulang sih baru install lagi. Terus bakal langsung buat akun atau Kadim ada solusi lain. Eh, ini pertama juga saya kira gitu, tapi paskinya itu dia package kah? Kalau package atau tools, kan ada juga biasa itu eh yang key-nya dari package. Kalau misalnya kasusnya package, bisa coba baca-baca dokumentasi package-nya itu dia paskinya gimana, atau sama aja sih, biar package juga reinstall kembali. Biasa kalau package error begitu. Kalau kasusnya package itu nah, kan kalau package ada juga key-nya kalau udah salah ingat. Oke, thank you Kak Ulil dan Kak Adim. Oke, next question. Nah, untuk pemula mulai dari mana Kak? Ada Kali Linuxku tapi nggak tahu apa mau dibikin. Nah, gimana tuh Kak? Nah, kalau dari saya tadi sih kayak itu tadi kita coba-coba main-main saja dulu. Eh, coba-coba terus ngulik komen-komen, atau kalau misalnya banyak komen dihafal, lihat ada kayak tadi itu source-source, saya kasih untuk lihat-lihat list komen, coba-coba lagi list komennya. Atau kalau misalnya tertarik buat kayak Kak Ulil jelaskan ada beberapa tools, nah silakan juga coba-coba toolsnya kayak gitu sih. Awalnya itu semua dari coba-coba aja sih. Atau kalau mau lebih bagus lagi untuk coba-coba kerja soal CTF. Karena CTF itu bagus sekali karena kita belajar by doing. Awalnya kita tidak tahu ini soal ini maunya apa, tantangannya untuk apa, tapi kita gunakan cara kita dengan seadanya, terus seadanya kita searching di Google ini file apa dan sebagainya. Bahkan kita tidak jarang untuk memberi apa menanyakan solusi di ChatGPT. Itu bahkan ChatGPT bisa solve. Jadi Iya. Oh iya, mungkin lanjut. bisa coba di soal-soal CTF karena soal-soal itu learning by doing. Terus kalau misalnya nge-stuck bisa lihat write up-nya. Terus eh, sarannya bagus untuk pemula belajar CTF itu bisa di Pico CTF, bisa juga di mana ya? CTF 1.0 CTF Learn, ya gitu aja. Oke, thank you Kak Adim dan Kak Ulil. Oke, next question. Kak, kalau mau belajar forensik itu di mana? Tapi mau sentuh hardware. Nah, gimana tuh Kak? Nah, cocok sekali ada sepupu forensik itu. Gimana Ulil sepupu forensik? Waduh, forensik sampai sentuh hardware. Jadi kayak detektif detektif betulan di. Nah, kayaknya kayak itu yang anu kan ada itu kemarin kita ikuti lomba yang sampai ada yang anu mobilnya. Hardware nih, sorry. Astaga. Kalau jujur Hardware. saya belum pernah sentuh sama sekali forensik yang sampai hardware, belum pernah belajar juga. Saya mentok-mentok di forensik Windows, forensik forensik Linux, ada juga forensik Android forensik kemarin game sempat kok. Minecraft, apa ya, forensik traffic network, forensik analisis log file, itu ya.
Tapi mungkin apa ya? Nggak tahu juga sih mau belajar dari mana. Oke, thank you Kak. Oke, next. Kak, ada pengalaman yang menarik dalam memakai tools tersebut? Apakah kakak pernah menemukan celah pemerintah misalnya? WK, WK, WK. Nah, pernah tidak kak temukan celah? Kalau saya selama ini sih pakai toolsnya kan buat CTF. Nah, belum pernah sih coba-coba untuk web pemerintah begitu. Kan kita juga kayak tidak boleh seenaknya langsung tiba-tiba ngehack begitu. Tak boleh teman-teman. Jangan menyalahgunakan tools. Kalau Kak Ulil bagaimana Kak Ulil? Kalau saya belum pernah juga sentuh ini eh celah di website pemerintah, tapi ada pengalamanku yang dimana waktu jadi kapinalis di lomba CTF Netcom dan kategori CTF-nya itu unik sekali. Saya baru temu itu. Kategorinya itu namanya bot turut, di mana kita diberikan VPN sama layanan servisnya, yakni itu IP address-nya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, cara yang pertama yang selalu orang-orang gunakan untuk menyelesaikan bot root itu dengan Nmap. Jadi kan kita telah pasang ini VPN-nya. Jadi kita sudah satu jaringan, kita sudah bisa akses. Kita ketika ping muncul lalunya info-infonya, jadinya bisa toh. Terus di Nmap nih, dan ternyata ada beberapa port yang terbuka. Misalnya soal waktu itu ada port 80. Nah, di port 80 itu pasnya ku akses websitenya dengan cara yang saya jelaskan tadi, IP address-nya baru titik dua baru portnya, pas dijalankan di enter, nah muncul websitenya. Itu mungkin salah satu eh, contoh di real time. Nah, terus saya sama temanku cari-cari nih cara-caranya di situ. Nah, ternyata ada salah satu kerentanannya di mana kita bisa remote shell, nama kerentanannya itu local file inclusion. Eh, local file inclusion atau remote command execution, RCE. Yang dimana kita bisa eksekusi dari laptop terus terminalnya itu di website tersebut. Jadi saya bisa remote, saya bisa akses terminal yang ada di service tersebut. Kemudian saya bisa akses kredensialnya. Di situ saya dan teman-teman saya berhasil login di terminalnya dan bisa mengacak-acak yang ada di dalam terminal tersebut. Bahkan bisa sampai mengakses rootnya, akses tertinggi root. Mungkin itu sih saya sih. Oke kak. Karena waktu sudah lewat jam 9 lewat 51 dan next kita bakalan kuis. So kita akhiri untuk sesi Q&A malam hari ini. Tunggu dulu Fajri, tunggu dulu Fajri. Ya, Ada saya baca tuh di share screen ada missing key-nya. Oh ini yang tadi yang bertanya signaturnya. Coba Mi bertanya kalau bukan di grup WhatsApp, grup Discord nanti kita bahas lagi. Atau yang kalau mau bertanya juga silahkan di Discord atau di WA. ya guys. Kalau misal ada pertanyaan yang belum terjawab atau di kemudian hari ada pertanyaan, mungkin bisa tanya di GBWA atau ke Discordnya Cyber Security. Nah, oke, next kita bakal quiz. Oke, silakan Kak.
Halo, halo. Mungkin bisa share nih Kak kuisnya. Halo, tes tes. Oke oke. Halo. Jaringan tadi tunggu dulu. Nah, oke guys. Jadi kalau teman-teman eh, ikut kuis bisa scan QR ini atau masukkan ini apa 560448 di web quizzes. Nah, itu ada linknya di chat. BTW pakai namanya nah, nama lengkapnya nah yang join biar gampang di tracknya. Oke, yang bukan Boboiboy masih tidak bisa masuk. Oke.
Oke, saya mulai mini quiznya. Oke, gas. Oke, satu, dua, tiga. Eh, ting, ting, ting. Apa ini? Manakah pernyataan yang benar mengenai operating system? Eh, wah, bukan Huawei, mungkin kendala jaringan itu. Semangat. Bukan. Wih, 1 detik lagi. Dan Ini nggak auto end kah? gimana sih itu? Tuh, kayak jaringan juga bermasalah deh. Pencet-pencet nggak bisa. Au, au, bukan di kau, boy. Ya kayaknya ini boboiboy ini. Eh, tunggu Nggak bisa sampai bagus kuisisnya. Coba kita tes. Tes jaringan dulu guys. Wih, jaringan tuh. Aduh. Tes. Stop. Stop. Atau kita langsung next saja. Move to next. Kangen nggak sih? Cewek yang join quiz the next sih Saya soalnya. takut-takut next nanti tidak kehitung, Cok. Cok. Coba saya masuk. Yo. Loading bisa juga. Atau memang kuisisnya yang lagi nge-lag. Kemarin bisa dipakai apa? Oke, kita next saja nah. Oke. Oke. Apa ini? Loh. Eh, Oh. question down. Loh. Apa yang terjadi sama kuisisku? Aduh. Kedip-kedip. Wah, parah ini. Siapa ini? Aduh, siapa ini? Oh boy. Iya, kayaknya. Aduh. Kita coba lagi lihat pertanyaan yang ini nah. Karena lihat cuma satu orang yang jawab. Ayo keluar kau boboiboy. Aduh. Coba, masa sih 2 orang doang? Hah? Yang lain kenapa? Atau kita coba jalankan ulang? Iya, soal pertama. Kita coba ulang saja atau masalahnya ada menunya, Cok. Ada enggak muncul di jawaban, Di. Ayo, ulang Error. quiz. Tema terus. Jangan udah menang. Masih stuck di pertama. Banyak masih stuck yang pertama sih. Gimana? Ulang mungkin kak. Gimana nih, Kakak moderator ulang? Ulang. Oke, kita ulang. Saya juga mau join ini. Ulang Supaya bisa mungkin. jadi Kayaknya. paling member. Mumpung Ya. baru 3 pertanyaan. Nah, siapa paling pertama? Oh, ini Mampawa ini yang anu kah? Yang bukan boboiboy. Sus. Ada apa ini? Sus. Hei. Kita sabar nah. Oke, join. Ayo, langsung join.
Ayo join. Bisa Mi? Sorry. Nah, coba saya join lagi. Mana nih? Malming. Iya, kayaknya lagi kuisis, lagi sibuk-sibuk nih. Wah, capek nih. Siapa itu? Ayo ngaku. Ada panitia recursion di sini, 1.0. Tidak ada sih opsi anu tambah connection. Mungkin 2 menit lagi dik kita gas nih. Kayak 1 menit lagi saya gas kuisisnya. Ayo join guys, join. Wih. Ada fansnya Habib. Kalau kita absen dulu, ada Andi Habibullah, ada Anugrah Fitri, ada Bismillah, ada Hidayat, ada Mampawa, ada Mana, ada Ridwan Sukri, ada Isra Malik Kadir, ada Zikra, ada Zira, ada Setia Ganteng Agung, ada Vi, ada Zulfatli, ada Dika, ada Habib punya fans, ada Nabila, ada Rifda, dan ada Recursion 2.0. Kak, sapa aku kak, nanti donate 2000. Oh, yang donate 2000 tidak dibaca. Deh, info COC. Warliga. Oke, saya gas Milan. 1, 2, 3. Mulai. Ini kenapa kedip kuisis tadi? Waduh, kenapa itu? Tunggu otorisasi dari Epic Game. Kena kapang SAS activity anu akunmu? Wih, terjadi lagi kah? Bagaimana ini membuat?
Coba end. Ternyata tuh nggak bisa lagi. Lah bisa. Harus di end ternyata. Wih, Oke, peringkat pertama Dika. Kita next. Mengapa Linux banyak digunakan dalam dunia cybersecurity? Disuruh ketemu sekota. Oke, benar semua. Next, next. Perintah CD pada terminal Linux berfungsi untuk Oke, sekarang di peringkat ke atas ada Ridwan. Kalau baca kak tadi kak. Sorry, sorry. Next, next. Tutup dulu kayak jaringan deh. Ya lanjut. Dalam konteks Jarkom, apa alasan utama mengapa perangkat seperti laptop, HP, dan kamera keamanan perlu terhubung dalam sebuah jaringan atau network? Kak, judul skripsinya apa? Siapa sih ini Boboiboy dari tadi? Penasaranku. Keluar kamu Boboiboy. ya, open cam, open cam. Ayo. Wujud asli Boboiboy. Kok 5 orang yang jawab? Wih, Waduh, apa tuh? Jangan kak. Apa kesimpulan paling tepat dari situasi ini? Tahu ya ini Boboiboy ini. Itu ya? Kenapa itu? Next. Apa tujuan utama dari perintah ping dalam Jarkom?
Oh. Oke, 15 orang jawab benar. Pertanyaan terakhir. Mana sintaks yang benar untuk menggunakan John the Ripper dengan word list? Betul ini warnanya saya lihat kayak kena genjutsu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5. Salah. Konflik. Oke, kita lihat siapa pemenangnya, teman-teman. Fajri. Bisa mintol SS. Mintol Wait. SS sebentar dah. Ya. Oke. Siapa ini boy? Gue nya pakai gue. Gue Foto. GGG. Siap mau ke SS. Siap. Oke. Oke. Teng. Hidayat, Ridwan, dan Isra. Aman. Muhammad Isra. Oops. Oke. Nah, wih, kamu tuh di. Oke, sudah proses. Oke, aman. Kemarin lupa. Oh Isra, kamu Isra betulan.